Ningsih, mahasiswa PPG Prajaratan Angkatan Pertama NIM 20011680373. Hari Kamis tanggal 18 November tahun 2021 pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar ujian UKIN kelas 3. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya dan sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya Devano dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mewujudkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Bu Guru akan melakukan cek kehadiran atau presensi. Azari, Hadir. Chelsea, Hadir. Devano, Hadir. Aisara, Hadir. Taufik, Hadir. Taniatu, Hadir. Silvi, Silvi hadir, Hadir. Tri Aulia, Hadir. Zahra, Hadir. Sandra, Hadir. hadir. Selalu mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan, diantaranya dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Ya, nanti kalian mengikuti gerakan mencuci tangan yang betul ya, sambil kita praktekkan bersama-sama. Cuci telapak tangannya dulu, ya, punggung tangannya, kemudian sela-sela jarinya. Ya, jangan lupa kuncinya ya. Di jarinya juga. Terus jangan lupa kuku-kukunya ya. Masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Kalian kemarin telah belajar tentang apa saja? Yang pertama, Menemukan permasalahan dan kalimat saran. betul, menemukan permasalahan dan kalimat saran pada teks. Apalagi? Ya, memilih jajanan sehat. Minum. Apalagi? Iya. Jajanan sehat. Menjaga kebersihan tempat umum. Supaya lebih semangat di dalam mengikuti pembelajaran, marilah kita melakukan SPI semangat ya. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menelaah kalimat saran pada teks bacaan. Peserta didik dapat menguraikan kalimat saran pada teks bacaan. Peserta didik dapat mengerjakan tugas yang berkaitan dengan kalimat saran yang berhubungan dengan kehidupan beragama. Dan peserta didik dapat menunjukkan kalimat saran tentang kehidupan beragama. Peserta didik dapat menelaah kewajiban dan hak dalam menjaga kerukunan dalam beragama. Peserta didik dapat memerinci kewajiban dan hak menjaga kerukunan dalam beragama. Dan peserta didik dapat mengerjakan tugas yang berkaitan dengan kewajiban dalam menjaga kerukunan beragama.
Peserta didik dapat menunjukkan kewajiban hak dalam menjaga kerukunan dan keberagaman. Peserta didik dapat menelaah soal cerita tentang pembagian. Peserta didik dapat memerinci kemungkinan pembagian yang terdapat pada soal cerita. Peserta didik dapat mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pembagian. Peserta didik dapat membuat permasalahan matematika yang berkaitan dengan operasi pembagian. Kali ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Tema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran yang keberapa? Pembelajaran yang kelima. Kita akan belajar tentang kalimat saran, kewajiban dan hak dalam beragama. Soal cerita tentang pembagian. Pembelajaran kali ini kita akan bermain tongkat virtual ya, atau talking stick. Permainan tongkat berjalan ya. Sebelum Bu Guru menjelaskan materi pembelajaran kali ini, Bu Guru akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok pertama, anggotanya Angga, Azarin, Chelsea, Stefano, Fahrian, Fatimah Putri ya. Kelompok 4 ada siapa saja? Kita akan jelaskan dulu langkah-langkah permainan talking stick ya. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian yang kedua, guru menyiapkan sebuah tongkat. Yang ketiga, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari. Yang keempat, siswa berdiskusi membahas masalah yang terdapat dalam wacana. Yang kelima, setelah kelompok selesai membaca materi pelajaran dan mempelajari isinya, guru mempersilahkan anggota kelompok untuk menutup isi pelajaran. Yang keenam, guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu anggota kelompok. Setelah itu, guru memberi pertanyaan dan anggota kelompok yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan dari guru. Yang ketujuh, siswa lain boleh membantu menjawab pertanyaan jika anggota kelompoknya tidak bisa menjawab pertanyaan. Terus guru memberikan kesimpulan, guru juga memberikan evaluasi atau penilaian baik secara kelompok maupun individu. Terakhir adalah guru menutup pembelajaran. Karena kita pembelajarannya virtual, maka tongkatnya ya tongkat virtual ya, bukan tongkat asli, tapi menggunakan tongkat berjalan ya. Berbeda di dalam kelas tatap muka. Kalau di dalam kelas tatap muka kalian bisa pegang tongkatnya ya, bergilir bareng-bareng sama temannya. Tetapi karena ini pembelajaran maya atau pembelajaran virtual, nanti tongkatnya yang menjalankan guru ya. Sudah bisa dipahami sampai sini ya? Tahukah kalian ada berapa agama yang ada di Indonesia dan agama apa saja? 5. Agama apa saja? Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Konghucu. Iya. Jadi agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Apa saja? Ada agama Islam, kemudian agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Nah, tahukah kalian apa saja hari besar keagamaan yang ada di Indonesia? Apa saja hari besarnya? Semua beragama yang ada di Indonesia? Idul Fitri. Iya, pintar. Idul Fitri itu hari besar umat agama apa ya? Islam. Islam, betul. Hari raya Idul Fitri itu hari rayanya umat Islam. Kemudian apa lagi? Iya, pintar. Hari raya Natal. Hari raya Natal itu hari rayanya umat apa? Kristen, betul. Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Ada lagi hari raya? Nyepi. Itu
hari raya Nyepi itu hari rayanya umat apa? Hindu. Betul. Apa lagi? Idul Fitri. Hari raya Waisak. Buddha. Hari raya Waisak itu hari rayanya umat beragama Buddha. Benar. Apa lagi ya? Yang terakhir? Hari raya Imlek. Betul. Hari raya Imlek itu hari rayanya umat beragama apa? Hindu. Konghucu, betul ya. Ingat ya, hari raya itu hari rayanya umat Konghucu ya. Setiap siswa seharusnya memahami betul hak dan kewajiban masing-masing dalam hal agama ya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak itu apa ya? Hak ya? Sesuatu yang kita terima. Betul, hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Kalau kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita laksanakan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Betul ya. Dan tahukah kalian apa kewajiban dan hak umat beragama ya? Di Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam agama ya. Tadi ada 6, ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha sama Konghucu ya. Kewajibannya apa? Dan haknya apa antar umat beragama? Ada yang tahu kewajibannya apa? Kewajibannya itu ya menghormati perayaan hari besar agama lain. Ya. Haknya apa? Merayakan hari besar. Iya, benar. Haknya itu merayakan hari besar agamanya masing-masing. Beri aplaus untuk kita semuanya ya. Tuh. Dalam layar kalian ada sebuah gambar. Kalian tugasnya adalah mengamati gambar yang ada di layar. Ya, Bu Guru mempunyai gambar. Ini gambar apa ya? Lagi membatik. Iya. Sedang membuat kue. Ada seorang ibu yang dibantu sama anak-anak sedang membuat kue. Betul. Terus apa kue kesukaanmu? Kalian mempunyai kue kesukaan. Kue apa? Mas Devan apa? Donat. Cookies. Oh iya, Mas Devano suka kue cookies. Iya. Kalau Mas Raffi? Kue nastar. Kalau Mas Eza, kue kesukaannya apa? Mbak Chelsea kesukaannya apa? Roti kapek. Iya. Dari masing-masing kesukaan kue kalian itu berbeda-beda ya. Ada yang suka kue donat, ada yang suka cupcake, ada yang suka kue nastar. Nah, bagaimana ya cara membungkusnya? Misalnya, Bu Guru suka kue klepon ya. Klepon tahu kalian klepon? Iya, klepon itu merupakan jajanan pasar atau jajanan tradisional yang berwarna apa ya? Kalau klepon berwarna apa? Hijau. Ya, di dalamnya isi apa ya? Di dalam klepon ya? Iya, isi gula merah. Kemudian klepon itu dibungkus menggunakan apa ya? Plastik. Menggunakan apa? Ya, dia menggunakan pita plastik. Ya, kenapa makanan itu dibungkus supaya apa ya? Supaya tidak terjadi penyakit. Oh iya betul, supaya tetap terjaga kebersihannya sehingga terhindar dari kuman dan penyakit. Sajian berbagai macam kue biasanya identik dengan perayaan hari raya umat beragama. Yang namanya hari raya tentu disertai dengan perayaan yang lain. Mulai dari
hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Natal, ataupun hari raya lainnya. Tahukah kalian apa saja yang disajikan pada saat hari raya Idul Fitri? Apa saja ya? Iya, ada nastar, ada roti keju, kemudian ada roti tape, kastengel, ya, beraneka macam kue yang biasanya disajikan pada saat hari raya Idul Fitri. Kemudian kalau kue yang disajikan pada saat hari raya Imlek, kue apa ya? Iya. Ada lagi kue yang disajikan pada saat hari raya Nyepi. Kue apa ya namanya ini ya? Celorot. Iya, kue celorot ya. Kue celorot ini biasanya disajikan pada saat hari raya Nyepi. Paragraf pertama siapa yang mau membaca? Ya, Devano ya. Teman-temannya perhatikan ya. Devano silakan dibaca untuk paragraf yang pertama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Edo dan Udin sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin yang menyiapkan kue. Iya, terima kasih ya untuk Mas Devano. Beri plus dulu ya untuk Mas Devano ya yang sudah mau membantu guru membaca bacaan ya. Satu lagi, siapa yang mau membaca? Fahri, Oke, Fahri. memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Iya, beri plus dulu ya untuk Mas Fahri ya. Yeay. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Kalau kita umat Islam ya, kita wajib menjalankan ajaran agamanya apa saja ya? Kewajiban umat Islam sholat, pintar, apalagi? Ngaji. Ada juga puasa Ramadan ya. Merayakan hari besar agama adalah hak setiap warga negara. Hak itu tadi apa ya? Masih ingat hak? Sesuatu yang kita Sesuatu yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban ya. Udin merayakan Maulid Nabi, Beni dan Edo merayakan Natal, Dayu merayakan Hari Raya Nyepi, Lani merayakan Hari Raya Waisak, Nelly merayakan Hari Imlek. Kita wajib menghormati perbedaan hari raya setiap umat beragama ya. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, beda agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat kita rukun. Dalam bacaan perayaan Hari Besar Agama terdapat kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Adalah kita simak video pelajaran tentang kalimat saran berikut ini. Ya. Dalam bacaan ini ya tadi ada yang dinamakan kalimat saran. Nah, apa itu kalimat saran? Untuk lebih jelasnya mengenai kalimat saran, kita akan saksikan video berikut ini. Perhatikan ya. Salam sejahtera semua. Kalimat saran bisa disebut Kalian perhatikan ya. dan. Nah, sekarang apa itu kalimat saran? Dan kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat atau usulan atau ajudan yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh si penerima. Berikut ini ciri-ciri kalimat saran. Kalimat saran biasanya disampaikan. Nah, kalimat saran itu mempunyai ciri-ciri ya. Yang pertama, sebaiknya. Kedua, seharusnya. Ketiga, sebaiknya. Yang kelima, semestinya. Akan kalimat saran yang aman. Pertama, bagaimanapun Contoh kalimat saran. sebaiknya kamu memperhatikan kesehatan.
Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Saat memberikan sebuah saran, sebaiknya menggunakan bahasa yang bagaimana ya? Baik. Iya. Kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Tujuannya apa ya? Kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Iya, agar tidak perasaan orang lain ya. Ini kalimat saran. Yang pertama, cirinya apa ya? Kata sebaiknya dan seharusnya. Iya, ciri-ciri kalimat saran yang pertama itu ada kalimat saran, ada kata seperti usahakan, hendaknya, saran saya, sebaiknya, seharusnya, dan sebagainya. Contoh kalimat saran. Ya, contoh kalimat saran yang keempat, sebaiknya kamu mengerjakan PR sekarang agar bisa bermain dengan lebih nyaman. Nah, di kalimat keempat ini yang menunjukkan kalimat saran ada kata-kata apa ya? Iya, pinter. Ada kata sebaiknya ya. Sebaiknya ini merupakan ciri-ciri kalimat saran. Kalian tadi sudah belajar tentang kalimat saran. Nah, kalian mengamati kembali teks bacaan perayaan Hari Besar Agama. Nah, di dalam teks tersebut manakah yang menunjukkan kalimat saran dan maksudnya itu apa? Ya, coba kalian cari dulu, kalian amati manakah yang menunjukkan kalimat saran dari bacaan tersebut. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Iya, betul. Orang harus saling menghargai dan menghormati. Iya. Kenapa semua orang itu harus saling menghargai dan menghormati? Supaya apa ya? Supaya Iya, betul, supaya hidup rukun ya. Jadi setiap orang itu memiliki agama yang berbeda-beda, tetapi meskipun berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan menghormati ya. Supaya apa? Supaya membuat hidup rukun. Betul ya. Ini tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang kalimat saran, juga sudah belajar tentang ciri-ciri kalimat saran beserta contohnya. Sekarang tugas kalian adalah menentukan dari kalimat-kalimat berikut ini manakah yang termasuk kalimat saran. Berilah tanda benar ya jika pernyataan tersebut benar, dan berilah tanda S bila bukan kalimat saran. Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Nah, ini termasuk kalimat saran atau bukan? Kalimat saran. Betul. Berarti di sini diisi apa ya? Betul. Yang selanjutnya, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Ini termasuk kalimat saran atau bukan? Nah, jika bukan di sini diisi apa? Pinter. Beri plus kita semuanya. tinggal di lingkungan yang beragam. Beberapa waktu yang lalu ada tetangga baru yang berasal dari Bali. Tetangga tersebut memeluk agama Hindu dengan segala perbedaan tersebut. Semua hidup rukun dan saling menghormati. Perayaan hari besar agama lain adalah kewajiban setiap warga negara. Iya, beri plus dulu untuk Ani ya. Beri plus dulu. Dan terima kasih Mbak Ani yang sudah mau membantu guru untuk membacakan materi. Udin tinggal di lingkungan yang beragam. Lingkungan yang beragam ini lingkungan yang terdiri dari berbagai macam agama. Jika ada perayaan hari besar suatu agama, maka tetanggamu yang berbeda agama sebaliknya menghormati.
Bahkan saling membantu mempersiapkan keperluan tetangganya yang berbeda agama. Contohnya, misalnya Mas Eza dan Mas Chandra berbeda agama. Nah, Mas Chandra ini mau merayakan hari besar agamanya Mas Chandra. Nah, Mas Eza ini yang berbeda agama membantu Mas Chandra di dalam mempersiapkan keperluan apa saja yang diperlukan dalam perayaan hari besar agamanya. Ya. Supaya lebih jelas tentang materi hak dan kewajiban, marilah kita menyimak video pembelajaran tentang kewajiban dan hak yang berkaitan dengan agama. Jadi kalian simak videonya baik-baik dan kalian ingat materi apa saja yang disampaikan dalam video pembelajaran tersebut. Belajar materi PPKN yaitu mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan agama. Kewajiban yang berkaitan dengan agama yang pertama yaitu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Nah, yang pertama, hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan dari orang lain. Gotong royong saat merayakan. Yang ketiga, agama yang diakui di Indonesia itu kan ada 6 ya. Dari agama tersebut kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Jadi yang ketiga itu hak untuk mendapat perlakuan yang sama. Nah, dari materi kewajiban dan hak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Agama yang ada di Indonesia itu bermacam-macam ya, diantaranya tadi ada 6. Apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama? Nah, Mbak Mikaela itu bagaimana cara menghargai haknya teman yang tadi berbeda agama tadi? Saling menghormati. Ya, saling menghormati. Apalagi Mbak Mikaela? Bermain bersama. Menghargai. Apalagi? Bermain bersama. Ya, bermain bersama. Jadi Mbak Mika tidak membeda-bedakan ya antara teman yang berbeda agama. Ya, beri plus dulu untuk Mbak Mikaela ya. Supaya nanti rumah Udi digunakan untuk pengajian rutin warga. Jumlah peserta pengajian ada 100 anak. Pagi ini Udin membantu ibu memasak kue untuk peserta pengajian. Berapa kue yang harus ibu buat dan berapa kue yang diterima setiap anak. Nah, kalian bisa nanti menuliskan 5 kemungkinan jawaban ya. Di sebelah anaknya ada 100. Berarti kalian tulis ini jumlah anaknya ada 100 ya. Berapa dibagi berapa supaya hasilnya 100? 100 bagi 1. 100 dibagi 1 hasilnya sama dengan 100. Mika dan ibunya membuat kue pengajian rutin. Jumlah peserta pengajian ada 50 orang. Agar tiap peserta mendapat jatah yang sama, berapa kue yang harus dipersiapkan? Jumlah kue yang harus dipersiapkan ini bisa lebih dari 1 kemungkinan. Dengan demikian, jumlah yang diterima tiap peserta juga bisa lebih dari 1 kemungkinan jawaban. Coba kamu tuliskan 5 kemungkinan jawabanmu. Yang pertama kamu ketahui dulu, ada jumlah orang. Ini di sini ya. Jumlah orangnya ada berapa? 50. Berarti kamu tulis dulu di tabel. Di kolom keberapa yang ditulis 50? Kolom pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? 5. Kelima ya. Kalau di kolom kelima, kita tulis dulu jumlahnya ada berapa? 50. Berarti ditulis semuanya 50 ya. Misalnya berapa? 1000. 500. Oke, misalnya Bu Guru di sini punya 500 kue. Berarti 500 dibagi berapa supaya hasilnya 50? Berarti berapa? 10. Iya, pinter. Dari pembelajaran hari ini adakah yang mau ditanyakan?
Untuk menguji pemahaman kalian bisa mengikuti permainan berikut ini ya. Kali ini kita akan bermain menggunakan talking stick atau permainan tongkat berbicara. Kalian menyanyi lagu pelangi ya. Nanti kalau sudah Bu Guru bilang stop, nanti tongkatnya berhenti di namanya siapa? Misalnya di namanya Mugo. Berarti nanti Mugo yang mendapat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti dijawab sama Mugo ya. Kalau Mugo tidak bisa menjawab, nanti ada anggota kelompok lain yang bisa membantu Mugo di dalam menjawab pertanyaan. Sudah bisa dipahami sampai sini? Langkah indahmu yuk, merah, hijau di langit yang biru. Stop. Zahra. Pertanyaan yang kedua. Bimo mendapat tugas membagi siswa laki-laki menjadi 5 kelompok untuk melakukan latihan voli. Jumlah siswa laki-laki ada 25 orang. Jadi anggota tiap kelompok ada berapa orang ya, Zahra? 5. Ada berapa? 5, betul ya. Berarti kelompok 4 mendapat poin berapa? 100. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Devano, contoh hak warga negara dalam beragama apa saja contohnya Mas Devano? Kamu dapat apa? Menggunakan ajaran agama. Betul, hak merayakan hari besar agama. Dapat poin 100 ya. Kita hitung poinnya sekarang. Kelompok pertama dapat poin berapa? 100 ditambah 100 ditambah 100? 200. Berapa? 200. 200. Kelompok yang keempat dapat poin berapa? 200. Jadi kelompok yang mendapat juara pertama ada kelompok berapa ya? Kelompok 1 dan kelompok 2. Yang mendapat juara 2 berapa? Iya, ada kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama yuk, kelompok kedua yang mendapatkan juara pertama yuk. Untuk kelompok ketiga dan kelompok keempat untuk mendapatkan juara kedua. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Yeay. Kegiatan bermain tongkat ini merupakan kegiatan bermain tongkat yang bisa menguji kesabaran, melatih peserta didik memahami materi dengan cepat, memacu agar peserta didik untuk lebih giat belajar, karena peserta didik tidak pernah tahu tongkat akan sampai pada gilirannya, dan juga peserta didik berani mengemukakan pendapat. Dari kegiatan dengan model talking stick, setiap kelompok sudah bisa memberikan nilai yang terbaiknya. Setiap kelompok sudah bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Bu Guru dengan betul ya. Kali ini kalian akan mengerjakan soal evaluasi, nanti hasilnya difoto dikirimkan di Google Classroom ya. Nanti kalian tulis jawabannya saja di buku tulis ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar pemeluk beragama. Yang kedua, dengan perbedaan itu sebaiknya kita hidup rukun dan damai. Yang ketiga, jangan dengarkan pendapatnya. Yang keempat, ketika ruangan sekolah akan digunakan untuk acara keagamaan, semua siswa ikut membantu membersihkan dan menata. Yang kelima, kita seharusnya berteman tanpa membedakan agama. Terakhir, 6. Dengan segala perbedaan tersebut, semua warga hidup rukun dan menghormati. Kalimat saran ditunjukkan dengan nomor titik. Yang B, 3 dengan 5. C, 2 dengan 5. Yang D, 4 dengan 6. Yang E, 5 dengan 6. Kalian tulis A, B, C, D, atau E jawabannya. Ini nomor 5. Ini kan ada gambar lampion sama gambar barongsai ya. Nah, dari gambar ini kamu memberikan pendapat ya. Contohnya misalnya lampion dan barongsai ini sih kebudayaan umat beragama apa? Kan tadi ada 6 agama ya. Ada
Islam, Hindu, Buddha, Kristen ya. Kemudian ada Katolik, ya ada Konghucu. Nah, ini lampion sama barongsai itu kebudayaannya umat beragama apa? Terus kamu, sikap kamu bagaimana terhadap kebudayaan tersebut? Ya, yang sudah Bu Guru share di WhatsApp ya. Nanti kalian mengerjakan LKPD tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara pembelajaran yang kelima. Tugas yang pertama, nanti kalian membaca bacaan pengalamanku ya. Nanti kalian tunjukkan kalimat saran pada teks pengalamanku yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan menyampaikan pengalamanmu mengenai berteman dengan teman yang berbeda agama. Mita memiliki teman-teman yang berbeda agama. Mita hidup rukun dengan mereka dan saling menghargai. Mita wajib menghargai teman-temannya. Apa yang harus dilakukan Mita agar apa saja hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Tugas yang ketiga, nanti kalian membuat soal cerita yang berisi operasi pembagian yang berkaitan dengan cara pembuatan kue, serta kamu tuliskan 5 kemungkinan jawaban. Yang terakhir nanti kamu memberikan kesimpulan ya. Kamu tuliskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Tadi kan kegiatannya ada 3 ya. Setelah melalui 3 pembelajaran itu, kamu tulis kesimpulannya apa saja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas LKPD-nya, sudah jelas semuanya. 1 jari kanan, 1 jari kiri, 3 kali 2. Jadilah jembatan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Iya. Adakah materi yang belum dipahami? Tidak. Sudah jelas semuanya? Tidak. Ya, apa saja yang telah kalian pelajari? Tadi belajar tentang apa saja? Menemukan kalimat Iya, betul. menjaga kerukunan dalam perbedaan. Kewajiban kita tentang pembagian. Jadi kali ini kita sudah belajar tentang kalimat saran. Iya, kalimat saran itu kalimat apa ya? Kalimat yang berisi saran atau anjuran atau nasihat. Betul. Yang kedua, kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak dalam beragama. Ya, hak itu apa ya? Sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban sesuatu yang kita laksanakan. Ya, tadi kewajiban di dalam umat beragama yaitu menghormati perayaan hari besar agama, kemudian haknya itu merayakan hari besar agama. Ya, pembelajaran yang terakhir adalah soal cerita tentang pembagian. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak dan kurangi kerumunan atau mobilitas. Ya, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.